kenapa bisa hipnotis? Intinya kenapa? Pengalaman selnya mengecil dan terlihat gelap, inti selnya terkondensasi. Terus ada apa lagi di sini? Selain hipnotis. Karyoreksis bukan? Yang mana tuh? Coba di-annotate. Kalau ini yang hitam-hitam ini kan kayak yang ini kan udah pasti dia hipnotis kan, yang hitam-hitam biasa ini. Kalau yang karyoreksis yang mana? Karyolisis yang mana? Coba. Apakah ada? Kalau misalkan ada, coba annotate. Ayo. Ini nih. Ini sebenarnya dia hampir menuju karyoreksis. Karyoreksis memang jarang banget bisa ditemuin. Susah banget karena kan memang dia tuh cepat. Karyoreksis tuh cepat fasenya. Ya, kalau karyolisis itu dia udah nggak ada intinya. Mana ya? Apakah ada? Kayaknya masih belum ada ya karyolisis di sini. Ini nih kayaknya. Nih. Ini udah hampir lisis. Intinya udah hampir hilang. Nggak ada. Jadi disesuaikan sama yang nampak. Kalau misalkan ditunjuk anak panah apa, yang paling kelihatan apa. Kalau misalkan hipnotis berarti cuman hipnotis aja. Jadi untuk kalau misalkan hipnotis berarti deskripsi lesinya apa? Ukuran inti selnya mengecil, inti selnya berwarna gelap, dan inti sel terkondensasi. Ukurannya? Mengecil. Kalau karyoreksis inti selnya kenapa? Terfragmentasi atau Oke. Kalau karyolisis berarti inti selnya lisis atau hilang. Oke, sip. Tahu ya perbedaannya? Nah, ini sama kayak degenerasi hialin, dia preparat yang pasti bener-bener ciri khas banget. Dari dulu pasti yang dikeluarin pasti cuman ini aja. Jadi kayak jackpot. Kalau misalkan keluar ini pasti tahu ini apa. Apoptosis bukan, Mbak? Apoptosis. Organnya di apa? Bursa Fabricius. Dia deskripsi lesinya berarti apa aja? Terdapat badan apoptosis. Terus dan apoptotiknya kenapa? Dan apoptotiknya. Oke, lupa nih kayaknya. Jadi ini terdapat badan apoptotik pada jaringan yang hitam-hitam ini. Jadi badan apoptotiknya itu tampak lebih gelap. Dan sel yang normal tampak lebih terang. Gitu. Terus selnya terfragmentasi. Tuh, terfragmentasi tuh kayak pecah-pecah gitu loh. Kayak gerowak-gerowak gitu. Jadi aku ulangin lagi. Apoptosis ini deskripsi lesinya itu terdapat bentukan badan apoptotik pada jaringan. Terus bentukan badan apoptotiknya dia tampak lebih gelap. Sel normalnya dia tampak lebih terang. Dan selnya ini terfragmentasi. Gitu. Ini ciri khas banget. Kalau misalkan apoptosis itu biasanya yang keluar pasti yang dengan pewarnaan khusus ini. Pakai warna yang hijau gini. Saya mau nanya. Hmm? Yang membran sel pecah menyelimuti sel tuh bisa dimasukin deskripsi lesi apa enggak ya? Membran sel pecah menyelimuti lumen.
Sebenarnya itu dalam artian teoritis ya, tapi kalau misalkan dalam, DL ditulis sebenarnya nggak masalah, yang penting, sesuai dengan, DM-nya, nggak masalah kok. Oke Kak, makasih. Oke, kita lanjut. Ini apa? Apa nih, guys? Autolisis postmortal. Organnya? Hepar. Jadi kelihatan banget ya, ini heparnya udah nggak ada isinya, nggak ada intinya maksudnya. Terus dia juga udah atrofi, udah mengecil, udah apa namanya, lisis secara menyeluruh lah ibaratnya udah tapi masih terdeteksi kalau ini dia adalah hepar. Lanjut. Aduh, bentar. Nah, lanjut. Nah, ini. Apa nih? Autolisis postmortal. Autolisis postmortal. Pada Ginjal. Jadi ini autolisis postmortal pada organ ginjal. Ginjalnya kelihatan banget udah nggak ada sel-sel tubulusnya. Terus udah kayak menjauh interstisialnya juga. Tuh kelihatan banget lah. Oke. Ini apa? Infark. Infark. Yang infark itu yang mana? Yang pucat, Kak. Jadi yang pucat-pucat ini yang mengalami zona infark. Jadi dia itu udah kayak apa ya, kan bentukannya jaringan normalnya kan seperti ini. Tapi dia jadinya nekrosis kayak gini. Jadinya ini yang zona infark. Terus deskripsi lesinya apa aja yang bisa disebutkan di sini? Zona infarknya berbatas jelas. Boleh. Terdapat proliferasi jaringan ikat. Bisa. Terdapat zona demarkasi pada jaringan yang membatasi antara jaringan yang normal dan jaringan yang mengalami infark. Terus, udah nggak ada ya, udah. Soalnya ini biasanya ada kongesti, tapi karena ini nggak ada kongesti, berarti nggak usah disebutkan. Jadi aku ulangi lagi, jadi di sini zona infark yang tampak pucat, ini zona infark, dan infarknya dia tampak pucat, kemudian juga terdapat zona demarkasi. Zona demarkasi ini zona imajiner ya, imajiner. Jadi dia itu membatasi antara jaringan yang masih normal dengan jaringan yang sudah mengalami infark. Gitu. Terus udah berarti. Oke. Lanjut. Nih. Apa nih? Ayo. Radang supuratif bukan Mbak? Betul. Kenapa bisa radang supuratif? Soalnya sel radang PMN-nya itu tampak mendominasi. Terus kenapa lagi? Tidak terdapat cairan fibrin. Jadi ini yang eosinofilik ini bukan cairan loh ya. Ini adalah apa namanya? Sel heparnya, hepatosit. Ini mungkin ada cairan fibrin di tengah-tengah di interstisial ini, tapi benar-benar sedikit. Kelihatan banget kan kalau yang paling mendominasi adalah ininya, apa namanya? Sel radang PMN-nya. Itu. Paham ya, ini kelihatan banget. Jadi kalau yang sel radang PMN yang mendominasi itu namanya adalah radang purulen atau radang supuratif. Oke, lanjut. Ini apa? Radang granulomatus. Apakah ini juga termasuk radang granulomatus? Granulumnya maksudnya? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Iya. Ini? Iya. Ya, oke, sip. Udah bisa bedain ya mana granulomatus, granulum-granulumnya. Jadi nggak cuman asal
dia bentuknya bundar gitu. Jadi harus ada jaringan-jaringannya juga. Deskripsi lesinya berarti apa? Terdapat bentukan granulum pada septa alveoli. Pada pulmo, pada parenkim pulmo itu udah benar. Terus? Bentukan granulum berisi 7 sel. Berisi 7 sel plasma sel, debris sel, limfosit, Fibroblast, fibroblast, dan sel makrofag. fibroblast sama limfosit. Kalau disebutin ya jangan lupa. Terus? Jaringan yang mengalami peradangan tampak sulit dikenali. Karena granulomatus tuh dia bentukannya merusak jaringan. Dia kan kronis kan gitu. Karena dia jadinya dia merusak jaringan gitu ya. Ini organnya pulmo ya. Kelihatan jelas ini satu-satu septa alveolinya. Lanjut. Nih. Apakah ini? Radang granulomatus. Organnya? Pulmo. Berarti deskripsi lesinya sama ya. Lanjut. Ini kalsifikasi metastatik bukan ya? Ya, kalsifikasi metastatik. Kenapa bukan kalsifikasi distropik? Karena jaringan sekitarnya masih normal, masih baik. Dan kalau kalian lihat di sini di sekitarnya itu nggak ada, jadi tambahan buat biar bisa membedakan mana metastatik mana distropik karena nanti ada kayak perubahan. Jadi ada kemarin itu ada yang salah waktu kita tebak-tebakan apa sih preparat itu loh. Itu ada yang salah. Jadi ada perubahan. Jadi indikator di mana dia bisa disebut metastatik sama distropik itu juga ada sel radangnya. Nah, kalau di sini apakah ada sel radang atau enggak? Kalau kalian lihat. Nggak ada nggak sih, Kak? Nah, nggak ada kan. Nah, karena nggak ada berarti dia tuh masih metastatik, masih bagus gitu. Kalau yang distropik itu dia itu sudah ada jaringan udah ada sel radang PMN-nya gitu. Selain karena dia merusak jaringan sekitarnya, udah ada sel radang di sekitarnya gitu. Nah, karena ini nggak ada sel radang, makanya dia disebut sebagai metastatik. Terlebih juga karena kan dia nggak merusak jaringan kan, cuman ada di tunika medianya gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Oh, berarti deskripsi lesinya dulu. Coba disebutin deskripsi lesinya. Terdapat endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah. Endapan garam kalsium tampak berwarna ungu kehitaman pada perwarnaan HE. Dinding pembuluh darahnya mengalami penebalan dan lumen pembuluh darah mengalami menyempit. Oke, sip. Karena dia lukanya ada di tunika media, otomatis tunika medianya pasti menebal. Tuh. Benar, fix. Lanjut. Nih. Apa? Kalsifikasi distropik. Kenapa kok bisa kalsifikasi distropik?